Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fasir Rusiki, NPM 721213278 dari kelas Perpajakan 2021D. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait banding pajak. Dasar hukum banding pajak. Seperti yang Anda ketahui, proses di atas merupakan bagian dari proses hukum dalam perpajakan. Tentu saja proses ini didasari oleh ketetapan hukum yang berlaku. Mengenai banding pajak, dasar hukum yang menaunginya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sementara proses hukumnya meliputi keberatan banding hingga peninjauan kembali. Keberatan. Yang pertama, sebagai wajib pajak, Anda memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak. Yang kedua, surat pengajuan keberatan ini paling lambat bisa Anda ajukan 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan. Yang ketiga, wajib pajak bisa melewati waktu yang telah ditetapkan asalkan wajib pajak mampu menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan atau terjadi suatu hal di luar kuasa wajib pajak. Dan yang terakhir, setelah surat keberatan diterima, maka wajib pajak harus menunggu keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 12 bulan. Banding pajak. Seperti yang sudah disebut di awal, banding pajak baru bisa wajib pajak lakukan ke Badan Pengadilan Pajak apabila wajib pajak merasa belum puas dengan hasil atau isi surat keputusan keberatan atas keberatan yang sebelumnya sudah diajukan. Selanjutnya, syarat-syarat pengajuan surat banding pajak. Tiap satu keputusan diajukan satu surat banding pajak. Yang kedua, permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, surat banding juga harus dilampiri surat keputusan keberatan tersebut. Yang keempat, banding hanya bisa diajukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud sudah dibayar 50%. Yang kelima, tampilkan surat setoran pajak atau SSP atau surat atau pemindah bukuan atau PBK. Yang keenam, jangan lupa untuk melengkapi data-data atau bukti pendukung seperti surat ketetapan pajak atau SKP, surat permohonan keberatan, SPT, laporan keuangan, dan lainnya. Dan yang terakhir, apabila sidang banding pajak akan dilaksanakan, maka pemohon banding akan mendapat pemberitahuan paling lambat 14 hari sebelum sidang dimulai. Pihak yang mengajukan banding pajak. Yang pertama, proses banding pajak harus dilakukan oleh pihak terkait, antara lain banding pajak dapat diajukan oleh wajib pajak itu sendiri, ahli waris, pengurus atau kuasa hukum wajib pajak. Apabila proses banding pajak permohon meninggal dunia, maka banding pajak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Jika selama proses banding pajak pemohon melakukan penggabungan, pemecahan, peleburan, atau pemekaran usaha, maka banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena terjadinya kasus tersebut. Baik, sekian penjelasan saya terkait banding pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.